Oke Kang Bro, di video kali ini saya akan kembali menjawab pertanyaan terkait video terakhir yang sudah saya upload kemarin ya, pembahasan masalah oli samping Yamaha F1ZR ataupun Yamaha Alpha yang mengalami netes terus dalam kondisi mesin off. Jadi dampak dari kejadian tersebut ya, oli samping netes terus dalam kondisi mesin off itu nanti oli akan masuk ke karburator dan akan masuk ke ruang crankcase. Kemudian dampaknya kalau di pagi hari dinyalakan pertama itu asapnya tebal walaupun settingan oli sampingnya sudah dibikin irit. Nah, kemudian setelah saya selesai mengupload video tersebut kemarin ya, itu ada beberapa pertanyaan yang serupa bermunculan yang sudah dituliskan di kolom komentar oleh teman-teman yang sudah menonton video kemarin. Salah satunya yaitu kenapa setelah penggantian seal pompa oli itu olinya nggak mau naik atau nggak mau keluar. Kemudian ada beberapa pertanyaan lain yang serupa juga. Intinya menanyakan setelah servis pompa oli itu justru malah olinya itu nggak mau naik atau nggak mau keluar. Nah, di video kali ini nanti akan saya jelaskan kira-kira penyebabnya itu apa. Dan kemungkinan untuk penjelasan di video kali ini mungkin ada user 2 tak, khususnya Yamaha F1ZR ataupun Yamaha Alpha, yang belum tahu salah satu komponen yang terdapat pada pompa oli samping itu ada fungsi dari eh, semacam apa ya, baut pembuang udara palsu atau udara yang terjebak di dalam ruangan pompa oli. Nah, semacam kayak kita servis rem cakram ya, pembuangan udara palsu atau proses bleeding. Jadi itu perlu kita lakukan setelah kita selesai servis pompa oli samping supaya apa? Supaya udara yang masih terjebak di dalam ruangan pompa oli itu benar-benar nggak ada. Jadi isinya full minyak oli samping saja. Kemudian kalau sudah dalam kondisi full seperti itu, nanti akan mempercepat atau mempermudah proses keluarnya oli samping yang akan menuju ke karburator. Oke, simak penjelasan video selengkapnya berikut ini. Oke Kang Bro, masih kita bahas seputar pompa oli samping Yamaha Alpha atau Yamaha F1ZR ya. Setelah proses servis atau perbaikan pompa oli ini ya, misalkan habis dibongkar total, penggantian packing, penggantian seal plunger di dalam atau servis nipple ini ya. Setelah kita isi oli dari selang sini ya, dari arah inputnya, tetapi oli keluarnya itu lama sekali Kang Bro. Nah, di sini saya mau tunjukkan ada satu baut. Nah, ini ya, yang baut ini Kang Bro. Baut plus yang sebelah sini di samping baut utama ini ya. Ini adalah baut untuk buang angin Kang Bro. Jadi buat yang belum tahu, ini adalah baut untuk membantu proses udara yang terjebak di dalam ruangan pompa ini supaya dia cepat keluar. Dan nanti untuk oli yang akan dipompa keluar ke lubang ini menuju ke karbu itu lebih cepat mengalir. Jadi kita bantu dari baut ini, kita kendorin atau kita lepas dulu. Seperti ini ya. Kadang-kadang ada yang dikeluhkan setelah servis kok lama bang nggak keluar-keluar, itu karena apa? Ada udara yang terperangkap di dalam pompa. Jadi ini baut ini bisa dilepas Kang Bro. Nah, kita lepas seperti ini. Nah, di sini itu ada ring ya, ring perapatnya itu seperti kayak apa ya? Kayak plastik warnanya coklat seperti ini. Ini sebagai perapat. Oh. Nah, ini kalau sudah dibuka seperti ini Kang Bro, andai kata nanti posisinya ada udara yang terjebak di dalam ruangan pompa ini, dia akan keluar ke sini dulu. Nah, nanti kalau keluarnya itu sudah nggak ada gelembung-gelembung udara, baru kita tutup lagi. Kayak proses bleeding ke pompa rem, ke rem cakram gitu Kang Bro. Jadi di sini nanti kan dipasang selangnya. Tunggu di sini sampai benar-benar hilang gelembung udaranya yang keluar. Jadi yang keluar di sini tuh oli butuh, nggak ada gelembungnya, baru kita tutup kembali. Dan setelah itu baru kita tes lagi, kita coba nyalakan mesin, kita cek aliran di sini harus keluar setelah selesai servis. Andai kata ini kan contohnya tadi habis selesai servis bagian nipelnya ya. Biasanya kalau misalkan habis di servis di bagian sini kok dia nggak mau keluar, setelah kita buang angin dari sini, berarti untuk tekanan dari pernya itu terlalu neken. Itu kadang-kadang terjadi di sini malah nggak ngalir. Nah, itu kalau misalkan terjadi seperti itu, kita lepas kembali, kemudian kita susutkan kembali untuk pernya. Jangan terlalu kebanyakan menarik. Itu juga beresiko kalau terlalu banyak penarikan dari pegas yang menahan gotri atau valve yang ada di dalam sini.
Nah, ini salah satu cara ya untuk mempercepat aliran oli cepat keluar ke sini. Jadi usahakan udara yang terjebak di dalam pompa ini kita keluarkan dulu melalui lubang yang ada di sini. Nah, saya isi dulu untuk olinya ya, Kang Bro. Langsung kita tes. Emangnya bisa dites, Mas? Bisa, kita putar dari gigi pompa yang di sini ya. Ini tak isi dulu. Nah, ini udah keluar ya. Udah langsung keluar tuh, ya kan? Nah, tuh olinya langsung keluar. Bisa diperhatikan. Nah, langsung keluar ya. Tanpa ada udara palsu. Nah, tuh, dia udah keluar kan? Kalau saya balikan, dia kembali. Nah, tuh masih ada udara tuh. Masih ada gelembungnya, Kang Bro. Oh, berarti kita posisikan ke sini ya, biar benar-benar bersih gelembung udaranya. Oke. Nah, dalam kondisi full seperti itu, baru kita tutup. Nah, kalau misalkan terpasang di mesin, ya pokoknya kita tunggu gelembung udara sampai habis. Sampai benar-benar bersih. Kemudian kita tutup, kita kencangkan. Oke, selanjutnya kita tes. Untuk cara ngetesnya gimana? Ini kita putar ke arah sini, Kang Bro. Ya. Dia kadang terasa kayak ada tekanan, los, terus ada neken lagi, itu seirama dengan pergerakan plunyernya ini, ujung as plunyernya. Ini terasa berat, perhatikan ya plunyernya. Tuh ada pergerakan mundur, gerakan memompa gitu. Nah kan. Nah jadi seperti itu, sampai kita tes, kita tunggu oli mengalir dari arah nipple ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Untuk teman-teman yang belum tahu, semoga bermanfaat.